Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah kota Mekah, tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Dari jawabannya salam jamaah, sepertinya belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati pihak yayasan ya, Menara Bakti. Yang saya hormati Pak Rektor serta seluruh wakil-wakil rektor yang hadir, Bapak Ibu semua, Sivitas Akademika Mercu Buana yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada kita semuanya. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada siang hari ini di bulan Sya'ban yang berkah ini kita bisa hadir dalam rangka marhaban ya Ramadan keluarga besar Universitas Mercu Buana. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya berkah dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 4 poin pada hari ini. Karena temanya ada tema marhaban, ada tema keikhlasan, ada tema kinerja, dan ada tema amal soleh. Saya ingin merangkum ini semua di dalam poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai bagian dari inti ceramah kita pada pagi hari ini. Di depan saya ini para akademisi, orang-orang hebat. Izinkan saya untuk menyampaikan ini bukan berarti saya adalah orang terbaik di antara Bapak Ibu, tapi kita babnya adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Poin pertama kita adalah orang Arab itu kalau menyambut sesuatu yang akan datang kepada mereka itu biasanya menggunakan 2 kata. Terkadang orang Arab mengatakan ahlan wa sahlan. Kadang-kadang juga mereka menggunakan kata marhaban. Berapa kata, Bu? Nanti akan ada pertanyaan dalam sela-sela. Ya, karena ada 40 paket yang disiapkan oleh panitia. Ada kata ahlan wa sahlan, ada kata marhaban. Apa beda antara ahlan wa sahlan dengan marhaban? Dalam pendekatan linguistik bahasa Arab, kalau tamu yang kita sambut itu kamu yang biasa, datang dan pergi begitu biasa, maka orang Arab biasanya itu menggunakan kata ahlan wa sahlan. Selamat datang, untuk menggambarkan bahwa tamu yang datang itu biasa pergi dan datang begitu saja. Biasanya menggunakan ahlan wa sahlan. Tidak demikian dengan tamu yang besar, tamu yang agung. Kedatangannya kemudian ditunggu. Maka orang Arab biasanya tidak menggunakan ahlan wa sahlan, tapi mereka menggunakan marhaban. Marhaban itu secara morfologi, itu dari kata rahaba. Kalau ada padang yang luas, padang yang lapang, orang Arab menyebutnya dengan rihab. Maka marhaban memberikan kesan bahwa kita menyambut Ramadan itu dengan hati yang lapang, seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi, dengan jiwa yang tenang, dan ada upaya purifikasi dosa, pembersihan dosa. Kenapa? Di dalam Al-Quran, ada 2 penyakit besar, yang kalau 2 ini terhindari dari kita, maka kita gampang untuk melaksanakan ajaran agama. Begitu jugalah tatkala Nabi dulu pertama kali menyampaikan Islam, maka tantangan yang begitu besar yang dihadapi Nabi, Al-Quran juga menjelaskan 2 hal ini.
Apa kata Al-Quran? Alam nashrah laka sadraka. Terus wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Itu surat apa ya, Bu? Al-Insyirah. Ya kan? Alhamdulillah Pak, hasil riset menunjukkan itu orang Indonesia Al-Quran di luar kepalanya. Gak ada yang di dalam kepala. Di luar. Alhamdulillah Bapak Ibu semua ya. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Kami angkat dosamu wahai Muhammad. Jadi ada dua instrumen yang diberikan oleh Tuhan kepada Sayyidina Muhammad tatkala mengemban persoalan dakwah yang luar biasa. Yang pertama dadanya lapang, yang kedua dosanya diangkat. Nah, orang yang memasuki Ramadan dengan mengatakan marhaban, dia akan mampu melakukan kata marhaban itu dan mampu menangkap mana marhaban itu di saat dadanya lapang, dosanya diampuni. Oleh karena itu kata Nabi, bulan Sya'ban itu berada di antara dua bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab terjadi peristiwa yang sangat besar yang kita sebut dengan Isra dan Mi'raj. Sementara Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban. Menurut Nabi, Sya'ban ini bulan yang sangat-sangat tidak dipedulikan oleh sebagian manusia. Padahal bulan Sya'ban itu bulan untuk membersihkan batin agar nanti masuk Ramadan menjadi lapang dadanya dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, banyak baca Quran pada bulan Sya'ban, banyak ibadah pada bulan Sya'ban sebagai upaya untuk melapangkan dada dan membersihkan hati. Jelas, Bu? Disitulah menemui kata marhaban. Nah, kalau marhaban ini dilihat dari tiga pendekatan, misalnya pendekatan tasawuf, marhaban itu adalah kondisi batin. Pendekatan psikologi, marhaban itu adalah eksistensialis, di mana orang harus membuka dirinya untuk memanggil atau menyambut kedatangan makhluk lain di luar dirinya. Eksistensialis. Dan Ramadan dari kacamata dakwah tentu adalah bulan syiar, ya kan? Makanya orang yang menyambut Ramadan itu dengan marhaban, hatinya lapang, jiwanya tenang, dan dia berada pada kondisi batin yang suci, sehingga begitu masuk Ramadan nanti, pemerintah tanggal 17 Februari ini kami Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat. Begitu diputuskan besok Ramadan, jiwanya tenang, tidak terbebani dengan panjangnya bacaan imam sholat tarawih. Ya Pak ya, biasanya di mana-mana kalau jamaah itu pasti mencari masjid yang pencinta inna a'tayna dengan kul huwallahu ahad. Iya kan? Yang ketawa pengalaman di bidang masing-masing. Ya kan? Biasanya kalau masjid itu rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 2 juz, pasti itu. Besok ditinggalin jamaah. Dia akan mencari masjid yang Al-Fatihahnya 1 nafas, kemudian setelah Al-Fatihah kalau bukan inna a'tayna, kemudian Al-Hakumut Takasur, paling panjang alam nasrah laka sadrak, dan ditutup dengan kul huwallahu ahad. Nah, tapi orang-orang yang nasrah, yang dadanya lapang, ya menghadapi Ramadan, dia akan mencari masjid yang paling panjang bacaannya, tapi paling indah juga. Nah, ini hati-hati nih. Ya, jangan bacaan imam panjang tapi tidak indah, apalagi mic-nya juga bermasalah. Allah, aduh, itu pusing itu Pak jamaah. Ya, wing kata dia. Pusing. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, lapang dada menyambut Ramadan. Insya Allah. Terbayang capek enggak nanti masa apa terbayang enggak capeknya?
Insya Allah. Kalau dada sudah lapang menyambut Ramadan, kita sudah mendapatkan eksistensi dan esensi daripada marhaban ya Ramadan. Poin pertama selesai. Nah, maka marhaban Ramadan ini dari kacamata tasawuf itu adalah al-insyirah sadar, lapangnya dada. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dada itu di dalam Al-Quran itu menjadi salah satu kalimat yang diungkapkan Quran untuk menunjuk hati. Hati dalam Quran itu ada 4 istilah yang sering digunakan Quran. Kadang-kadang menggunakan kata sadrun, kadang-kadang menggunakan kata kolbun, bukan kalbun ya. Kalau kalbun itu anjing. Kolbun, kadang-kadang menggunakan kata fuadun, kadang-kadang menggunakan kata lubbun. Ya, berapa Bu? Halo? Sabaraha? 4. Yang pertama sadrun, yang kedua qalbun, yang ketiga fuadun, yang keempat lubbun atau ulul albab itu. Maka awal mula tatkala orang mampu untuk mendalami dan memahayati agama itu dimulai dengan sadrun. Makanya alam nasrah laka sadraka itu adalah ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan oleh Allah di Makkah. Pertama kali Islam itu disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah begini karena di depan saya para dosen, para rektor. Tapi kalau saya ceramah di kampung begini kata jamaah apa pula yang disampaikan Ustaz. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tatkala dada ini sudah lapang, maka muncul istilah kedua dalam Quran disebut dengan qalbu. Apa Bu? Qalbu. Al-Ghazali berkata, kalau kita bertamu ke rumahnya orang, baru sampai di halaman rumah, itu disebut dengan sadrun. Sampai di depan rumah disebut dengan apa? Sadrun. Kalau halaman rumahnya itu lapang, maka rumah akan kelihatan indah dan bisa dimasuki oleh banyak orang. Kalau halaman rumahnya, makanya disebut dengan apa? Sadrun. Begitu ibu masuk ke dalam rumah, baru sampai di ruang tamu, itu disebut dengan qalbun. Apa namanya? Qalbun. Ibarat tamu sudah masuk ke dalam rumah, tapi baru di ruang tamu, itu disebut dengan qalb. Karena orang dekat dengan kita, lalu disuruh masuk ke dalam kamar, itu disebut dengan fuadun. Apa Bu? Fuadun. Kalau di dalam kamar itu ada lemari, dalam lemari itu ada kotak, di dalam kotak itu ada mutiara berlian, lalu mutiara itu diberikan kepada ibu, mutiara itu disebut dengan lubbun. Disebut dengan apa? Jadi intisari dari perjalanan spiritual seorang hamba, mulai dadanya lapang sampai mutiara yang diberikan oleh Tuhan, itu ada jenjang-jenjangnya. Tetapi jenjang dari semua itu dimulai dengan alam nasrah laka sadrak. Makanya di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 191, 192, itu tatkala Allah menyatakan ulul albab. Apa Bu? Ulul albab. Kata Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab itu? Orang yang memiliki nurani yang paling tajam dari itu. Alladzina yazkuruna Allah, mereka yang ingat Allah. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Dalam kacamata sosial, berdiri itu tatkala dia masih punya jabatan. Wa qu'udan tatkala sudah tidak memiliki jabatan lagi. Wa ala junubihim tatkala dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tatkala punya jabatan, tatkala melepaskan jabatan, tatkala sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dia selalu yazkurun, ingat kepada siapa? Allah. Maka orang yang ulul albab itu dimulai dengan ingat kepada Tuhannya dahsyat.
Kemudian wa yatafakkarun, mereka berpikir. Inilah yang sekarang kami tulis di Kementerian Agama. Bapak Ibu nanti coba lacak websnya Lajnah Kementerian Agama itu. Pak Menteri kemarin baru meluncing satu buku yang kami sebut dengan ekoteologi. Eko alam, logos Tuhan. Orang yang mampu menangkap Tuhan di dalam alam adalah mereka yang memiliki ketajaman batin. Makanya orang-orang yang melihat alam semesta kosmos dengan pendekatan nurani akan muncul kesadaran spiritual. Itu adalah ulul albab. Ulul albab. Yang ketiga, orang yang ulul albab itu adalah ma khalaqta hadza batila. Apapun, bagaimanapun kondisinya, dia akan mengatakan alhamdulillah. Ya Bu ya, alhamdulillah. Maka tidak mampu dihadapkan itu kecuali bagi mereka yang ulul albab. Maka pintu untuk masuk ke Ramadan itu, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah insyirahus sadar, lapang dada dulu. Nanti begitu Ramadan datang, dia puasa, dia zikir, dia baca Quran, dengarkan ceramah, ada perenungan-perenungan, ada muhasabah. Tatkala itu masuk dalam renungan kalbunya, nanti akan melahirkan mata batin yang tajam. Dan pada puncaknya nanti di ujung Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jalalain, itu saya mengutip kata la'alla itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya mudah-mudahan. Itu artinya harapan toh. Tapi kata Al-Jalalain, la'alla huna laisa bimakna taraji walakin la'alla huna bimakna tasdiq. La'alla di sini bukan harapan, tapi ini adalah kepastian. Orang yang melaksanakan Ramadan dengan baik, la'allakum tattaqun. Satu poin selesai, maka marhaban dimulai dengan sadrun, yang kedua qalbun, yang ketiga fuadun, yang keempat lubbun. Lubbun itu akan terintensasi dengan baik kalau ada zikir, fikir, kesadaran. Zikir yazkurun, fikir yatafakkarun, kesadaran Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nanti ada pertanyaan, hadiahnya umroh. Sampai di bandara saja ya, bayar masing-masing. Oke. Baik, poin pertama itu. Poin kedua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ramadan dengan segala dimensi spiritualnya itu mengajarkan kita untuk berkarya. Untuk apa? Berkarya. Mulai bangun malam, mulai bangun siang, mulai puasa. Makanya ibadah Ramadan itu dimensinya dua. Soma, qoma. Soma, qoma. Soma itu ibadah siang, qoma ibadah malam. Nah, seluruh latihan Ramadan itu ujungnya adalah karya. Ujungnya adalah karya. Dalam karya, Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita kontekskan dengan Ramadan, sebuah karya itu akan terasa nikmat kalau ada 5 dimensi di dalamnya. Kalau ada berapa dimensi? 5 dimensi di dalamnya. Yang pertama, karya akan bermanfaat kalau ada dimensi yang paling dalam dari seluruh dimensi agama, yaitu ikhlas. Apa Bu? Ikhlas. Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus mengabdi? Kenapa saya harus berbuat ini? Kenapa harus saya berbuat anu? Semua itu akan zong, semua itu akan nihil kalau tidak ada ruhul ikhlas di dalamnya. Ramadan mengajarkan keikhlasan itu. Kalau orang pergi haji, yang berangkat 1 orang yang ngantar 3 RT, betul kan? Ya kan, namanya walimatus safar. Sekarang haji sudah di Kementerian Haji, Pak. Tidak lagi di Kementerian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada jamaah haji kita begitu sampai di Mekah meninggal, Pak. Kenapa meninggal? Karena 7 hari menjelang berangkat ke tanah suci, dia walimatus safar siang malam. Walimatus safar siang malam. Siang terima tamu,
malam terima tamu, siang terima tamu, malam terima tamu. Akhirnya begitu sampai di tanah suci kecapean karena kurang tidur. Kalau orang pergi haji banyak godaannya. Maka begitu sampai di tanah Mekah, begitu dia buka pakaian kebesarannya, pakaian baju biasanya, dia pakai pakaian ihram. Yang pertama kali muncul dari kalimatnya pengakuan bahwa dia datang karena Allah dengan kalimat talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau haji banyak tantangan keikhlasannya. Kalau sholat, ya banyak tantangan keikhlasannya. Kalau muazin, banyak tantangan keikhlasannya. Tapi tidak ada orang melihat tanda keikhlasan orang puasa itu. Dari mana kau tahu dia ikhlas? Masya Allah, bibirnya hitam, mas. Nggak ada tanda bibir hitam ikhlas puasa. Dari mana kamu tahu dia ikhlas? Jalannya itu mulai apa? Mulai melayang-melayang. Itu pertanda malamnya dia tahajud, ya siangnya dia puasa, betul-betul diayati. Enggak ada Nabi Muhammad perang Badar di bulan Ramadan, ya kan? Zakat demikian juga banyak tantangannya. Tapi ibadah puasa mengajarkan keikhlasan yang luar biasa. Di saat kita memulai Ramadan, kita mengatakan nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala. Mau diketahui orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, bagaimanapun laparnya kita tidak mau makan yang bukan miliknya kita, maka itulah mengajarkan keikhlasan. Karya akan berbekas kalau karya itu dimulai dengan keikhlasan. Kenapa kita harus berkarya? Makanya hadis pertama kali yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, dia mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karya akan berbekas kalau dimulai dengan keikhlasan. Ramadan mengajarkan itu. Bapak Ibu, subhanallah, Ibu berada dalam sebuah zona yang sangat amal jariah, Bu. Mengajarkan ilmu. Mengajarkan apa? Ilmu. Menjadikan anak kita nanti anak yang ngerti, anak yang paham, anak yang beramal, anak yang bisa menatap masa depan. Masa depan atau masa belakang? Ya? Belum terjadi kan ya? Berarti di belakang tuh. Ya, masa depan lah. Ini kemarin kami perdebatkan dengan Gus Baha. Kemarin pagi, ya. Itu di depan apa di belakang? Masa depan atau masa belakang? Nah? Masa berikutnya yang paling selamat ya. Makanya Quran itu wara'a, itu di depan maknanya. Ya kan? Maka walaupun dia di belakang, tapi ke situ kita menuju. Ya kan? Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perjuangan, karya akan bermanfaat kalau dimulai dengan keikhlasan. Yuk, mulai sekarang ajarlah anak murid kita dengan keikhlasan. Makanya guru-guru dulu Bapak Ibu sekalian, nggak banyak teorinya, tapi kok anaknya jadi soleh. Gitu ya. Ibu-ibu dulu anaknya 9 tanpa pembantu, nggak ada rice cooker, belum ada GoFood, nggak ada ngeluh tuh ibu-ibu dulu 9 anaknya. Sekarang anak-anak sekarang anaknya 1, ya GoFood ada, di rumahnya rice cooker, ngeluhnya minta ampun. Halo? Tapi tidak di sini enggak. Alhamdulillah orang-orang ikhlas semua. Ya kan? Ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ini antar kita saja ya. Yang kedua, sebuah karya besar itu lahir dari amal-amalan kecil yang terakumulasi. Betul ya? Menangnya perang Badar pertama kali di bulan Ramadan, itu hasil karya Nabi SAW tatkala berdakwah dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, membentuk kelompok yang disebut dengan asabah, yang sedikit itu, sehingga dalam perang Badar Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, in tuhlik hadhil asabah gadan lam tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kelompok yang kecil ini besok kalah dalam perang Badar, kau tidak lagi disembah di muka bumi. Perang Badar yang dimenangkan oleh Sayyidina Muhammad, yang dimulai dengan sahabat yang cuma jumlahnya 300, itu bukan kerja instan, tapi kerja yang dimulai dengan yang kecil-kecil. Gitu ya. Dalam konteks Ramadan juga demikian. Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan
Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Tuhan itu yang kontinu walaupun sedikit demi sedikit. Jangan sampai nanti bulan Ramadan, biasanya insya Allah awal Ramadan masjid kita tidak mampu menampung jamaah. Betul nggak? 10 Ramadan masjid mulai kekurangan jamaah. Di penghujung Ramadan masjid kehilangan jamaah. Selesai Ramadan masjid pun kehilangan imam. Imam pun pergi. Akhirnya yang jadi imam udahlah siapa gitu. Tapi imam kita tidak, ya berbeda dengan Manarul Amal. Insya Allah imamnya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita ingin amal kita ini berbekas, tidak ada ledakan sejarah yang panjang yang dimulai dengan satu kali gerakan melahirkan boman waktu yang besar, enggak. Tapi bom waktu yang besar itu dimulai dengan karya-karya kecil yang besar. Coba lihat yang jadi profesor sekarang, apa langsung hukumnya 800? Enggak kan? Dari ngajar ya kemudian pengabdian masyarakat, tridharma perguruan tinggi, ya kan? Ngajar, ngabdi, penelitian, ngajar, ngabdi, penelitian, dari asisten ahli jadi lektor, dari lektor jadi lektor kepala, dari lektor kepala jadi guru besar. Itu kan sesuatu yang kecil-kecil, tapi dia harus berkontinu. Maka karya besar dimulai dengan yang kecil-kecil. Ramadan mengajarkan kita itu. Mulailah dengan senyuman, mulailah dengan berzikir, mulailah dengan membuka Al-Quran, mulailah dengan sholat taraweh, mulailah dengan membaca Al-Quran dengan sedikit demi sedikit. Dan itulah yang akan mengakumulasi nanti menjadi la'allakum tattaqun. 2. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap karya yang kita lakukan belum tentu kita nikmati. Betul ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kalau di tanganmu ada bibit dan besok terjadi kiamat, maka kata Nabi apa? Tanam bibit itu walaupun belum tentu kau bisa menikmatinya. Inilah maknanya bahwa pejuang sejati tidak selalu menikmati apa yang sedang dia perjuangkan. Betul nggak sih? Halo? Pejuang sejati tidak selalu menikmati apa yang dia perjuangkan. Bung Tomo ya dan kiai-kiai kita dengan semangat semangat hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, dan kemudian menjadi resolusi jihad para ulama bahwa membela tanah air adalah bagian dari agama. Dia kumpulkan para santri melawan penjajah di Surabaya, gugur mereka gugur. Surabaya belum seperti sekarang, betul ya? Surabaya belum seperti sekarang. Pejuang-pejuang kita dulu, pendiri Mercu Buana dan lain sebagainya, dia menanam, tapi belum tentu menikmati hasilnya. Itulah yang menjadi spirit Sayyidina Muhammad di bulan Rajab. Apa itu? Beliau berdakwah ke Taif. Sesampai di Taif itu beliau dilempari batu. Kemudian berdarah kakinya, berdarah pelipis matanya. Datang Jibril alaihissalam berkata kepada Sayyidina Muhammad, "Ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a ma qala qaumuka laka." Hai Muhammad, Tuhanmu telah melihat bagaimana perlakuan kaummu kepadamu. Biasanya hati yang luka, perasaan yang tertindas, dan jiwa yang sedang terancam biasanya ingin balas dendam. Betul ya? Hai Muhammad, asalkan kau berdoa kepada Allah, kau minta gunung sana, saya lemparkan kepada mereka. Saat ini juga mereka hancur. Biasanya hati yang terluka, biasanya apa Bu? Ingin balas dendam, ya kan? Nabi Muhammad tidak demikian. Jibril, la, jangan. Innahum qaumi la ya'lamun. Mereka kaumku, tapi mereka belum tahu saya ini nabinya. Kata Nabi, andaikan mereka belum menerima panggilan dakwahku hari ini, siapa tahu besok lusa anak cucu mereka menerima dakwah yang saya sampaikan. Begitu jugalah kita pendidik Bapak Ibu sekalian. Kalau anak didik kita belum berhasil, orang yang berpuasa nanti
dia tidak menikmati hasilnya di dalam bulan Ramadan, tapi nikmat berpuasa itu nanti setelah bulan Ramadan. Bisa jadi setelah Ramadan dia sudah tidak tiada, tetapi hasil karyanya berbekas kepada orang setelahnya. Sudah berapa, Bu? Halo? Baru 3. Hah? 3 dah? Yang pertama keikhlasan, yang kedua dimulai dari yang kecil, yang ketiga tidak selalu mendapatkan hasil, yang keempat kebahagiaan seorang mukmin ada dalam batinnya. Kebahagiaan seorang mukmin ada di mananya? Di batinnya. Makanya saya itu setiap minggu tuh ke puncak. Kebetulan di puncak sana itu ada pesantren algebra. Itu setiap hari Sabtu Ahad. Itu yang memenuhi Jagorawi itu rata-rata platnya apa? Plat B. Pak. Iseng-iseng saya tanya ibu, Pak dari mana? Dari Jakarta Pak. Ngapain ke sini Pak? Saya ingin melepaskan penat Jakarta itu. Tadi berapa jam ke sini Pak? 2,5 jam Pak. Hah? Capek Pak? Capek Pak. Tapi kenapa? Oh, setelah di sini nanti makan dicemuri, menikmati mie golek segala macam, enak ya. Habis itu pulang Pak, 2 jam lagi. Berapa lagi Pak? Capek Pak. Jadi dimulai dengan capek, diakhiri dengan capek. Besok capek lagi. Makanya laki-laki tidak bicara. Tiba-tiba gila aja dia. Ya kan? Laki-laki ini tidak bicara, Bu. Tiba-tiba bicara sendiri, ya kan? Kenapa? Karena kebahagiaan kalau ditompangkan di luar batin, capek. Halo? Bu, ini bisa di status pagi ini. Tatkala kebahagiaan ditompangkan di luar batin, capek. Jelas ya? Masa supaya ingin dipuji oleh suami. Dipuji, tidak dipuji, capek. Jelas Bu ya? Ya, kamu anak siapa sih? Padahal bapaknya siapa? Dia. Sekarang banyak orang tua lupa diri, Pak. Lupa sama anaknya. Ya, istri pijit-pijit kepala suaminya, pijit-pijit, Masya Allah. Enak Pak, enak Mak. Masya Allah, untung ada mama pijit kepala papa. Dulu sebelum nikah siapa yang pijit Pak? Dulu sebelum nikah papa nggak pernah sakit kepala Mak. Oh, berarti yang bikin sakit kepala siapa? Capek, nggak usah validasi lah. Ya kan? Semakin bapak meminta validasi, semakin capek. Tahu validasi? Rekognisi, pengakuan. Ingin diakui jadi orang hebat, ingin diakui jadi orang berkarya, sudah berkarya saja. Dilupakan orang, nggak apa-apa. Ya, nggak diingat orang lagi, nggak apa-apa. Karena kebahagiaan kita bukan pada penghormatan orang. Kebahagiaan kita ada pada ruh, dalam jiwa kita. Ramadan mengajarkan itu. Sehingga Ramadan itu yang dipanggil itu bukan sembarangan orang. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman itu pengakuan di mulut, dilaksanakan di dalam perbuatan, dan muncul dalam komitmen batin. Itu iman. Makanya orang yang meminta validasi, semakin diminta validasi, semakin capek. Ya udahlah, nggak usah Bu. Kamu saya sudah ajar, kamu kurang ajar ya. Nggak perlu, ngapain? Ya, ngapain? Jangan minta validasi. Semakin minta validasi, makin capek. Ramadan mengajarkan kebahagiaan seorang mukmin ada di hatinya. Sehingga Quran berkata, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati orang yang beriman itu bersih karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, konteks yang kedua ini, karya. Bapak Ibu sekalian, kenapa muncul post power syndrome? Kenapa? Karena musuh utama daripada manusia adalah kesepian. Betul? Dulu di saat kita lagi punya segala-galanya, makan dilayani, mobil dibukain, tanda tangan berlaku, ya kan? Di saat tidak punya apa-apa, tidak ada lagi orang yang hormat sama kita.
Maka Ramadan mengajarkan bahwa pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Tuhan kita. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehebat-hebatnya orang akan kembali kepada Tuhannya. Betul nggak? Ini ibu-ibu di depan saya ini kan 17 tahun semua ya. Ya pernah 17 itu. Pernah 17. Yang di depan saya juga begitu. Dulu waktu kita masih muda, itu lari 5 kilo itu santai aja kan ya. Sekarang jangankan lari 5 kilo, Pak. Bangkit dari sujud ke atas pun sudah bunyi-bunyi. Rak. Ya enggak? Ya kan? Nah, semuanya datang dari kita ketidakadaan. Lalu kita ada dan kembali kepada tidak ada. Kita datang dari tidak ada akan kembali menjadi tidak ada. Dan ketidakadaan itu hanya ada bagi orang yang jiwanya kering. Tapi bagi orang yang jiwanya bersinar, ketiadaan itu tidak ada. Halo? Bisa dipahami? Bagi orang yang jiwanya bersinar, ketidakadaan itu tidak ada. Kenapa? Dia selalu ada bersama Allah yang maha ada. Siapa Allah yang maha ada itu? Huwa yarakum aynama kuntum. Dialah yang melihat kamu dimanapun kamu berada. Itulah makna muraqabah. Mana apa? Muraqabah. Ramadan mengajarkan itu. Kita dipantau, kita dilihat. Ya, sekarang ini kan gini, Pak. Banyak hakim kok diadili gitu ya. Iya enggak? Banyak hakim kok diadili. Banyak jaksa kok dituntut. Banyak sapam kok diamankan. Ini kan ironi, Pak. Harusnya hakim itu mengadili. Harusnya jaksa itu menuntut. Harusnya sapam itu mengamankan. Kalau ada sapam diamankan, ada hakim diadili, ada jaksa dituntut, itu bukan persoalan ilmu, Pak. Bukan persoalan maklumat, tapi itu persoalan spiritual. Ya, ada dirjen, bukan dirjen, kanwil satu lembaga negara, gajinya udah banyak, jadi komisaris di 12 perusahaan. Habis itu ngorupsi lagi. Ya kan? Ini orang Masya Allah ya. Malaikat kalau udah malaikat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam karya Ramadan kita ingin ada 5 hal ini. Yang pertama keikhlasan. Yang kedua dimulai dengan yang kecil-kecil. Yang ketiga tidak selalu kita mendapatkan hasilnya. Yang keempat kebahagiaan seorang mukmin ada dalam kebahagiaan batinnya. Yang kelima bagi orang yang bersinar batinnya, ketiadaan itu tidak ada. Kenapa? Karena dia semasa dia hidup, dia bersama Allah. Nanti setelah dia meninggal pun, dia akan bersama Allah. Ini yang terakhir, saya nggak usah banyak-banyak lah. Ibu-ibu ini sudah luar biasa Bapak semua. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, amal itu ada 2. Ada amal yang baik, itu disebut dengan soleh. Ada amal yang tidak baik disebut dengan toleh. Apa Bu? Kalau soleh disebut dengan baik. Soleh. Tapi kalau ada amal yang tidak baik disebut dengan toleh. Ya kan? Kalau suami yang baik namanya suami yang soleh. Kalau suami yang setiap hari geluyuran di night club itu namanya suami toleh. Tapi kalau ada yang sama namanya itu adalah privasi ya. Ya, toleh. Nah, kapan amal itu disebut soleh? 2 syaratnya. Yang pertama, kalau amal itu terkait dengan iman, itu baru menjadi amal soleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah itu punya 2 sifat. Ada sifat Rahman, ada sifat Rahim. Bedanya di mana Ustaz? Kalau Rahman itu bersifat syumuliyah, universal kepada siapapun. Ya kan? Mau kafir, mau muslim, Allah memberikan Rahmannya. Itu namanya apa? Rahman. Tapi tatkala Rahman itu terhubung dengan abdun, hamba, berarti ketaatan, dia menjadi abdun, maka menjadi ibadur Rahman. Jelas ya? Ada di sini Abdur Rahman. Nah, Pak Kiai kita namanya Abdur Rahman. Kapan sesuatu dikatakan soleh? Kalau ada
iman di dalamnya. Sehingga Al-Quran berkata, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu terus wa amilus solihat. Iman akan dikatakan beriman kalau ada amal soleh, dan amal itu tidak akan ada manfaatnya kecuali ada iman. Suatu ketika ini, mohon maaf saya cerita. Suatu ketika saya diamanai oleh ICMI Amerika itu keliling di 16 negara bagian di Amerika. Di Chicago saya ketemu dengan para dosen-dosen dari Indonesia yang sedang penelitian di Amerika. Kami dialog, kemudian bilang begini, Ustaz, kan sangat ini ya, sangat tidak adil Tuhan. Ada orang yang berbuat baik, bangun jembatan, bangun rumah untuk orang miskin, bangun panti asuhan, hanya gara-gara dia tidak percaya sama Tuhan, lalu dia tidak masuk neraka. Lalu tidak masuk surga. Ada orang yang amalnya biasa-biasa saja, tapi karena dia ada beriman, lalu dia masuk surga. Sebagaimana dulu ada orang Arab Badui datang sama Nabi, ya Nabi Muhammad, tolong sampaikan kepada saya amal-amal yang biasa saja, yang ringan-ringan. Kata Nabi, sudahlah, kau laksanakan yang wajib-wajib, dengan catatan kau tidak maksiat. Kata dia, saya akan laksanakan yang wajib-wajib, asalkan saya tidak maksiat. Dia tinggal di padang pasir kan? Ya kan? Yang wajib-wajib saja. Zuhur, asar, maghrib. Kalau mau tahajud malam hari susah, ya kan? Mau maksiat, apa yang mau maksiatkan? Wong padang pasir, nggak ada night club di situ kan? Ya kata Nabi, kalau dia benar dengan imannya, pernyataan dia akan masuk surga. Dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib. Ini ada orang bangun rumah sakit, bangun panti asuhan, bangun rumah sekolah di negara-negara miskin di Afrika sana. Lalu dia tidak masuk Islam, masuk surga, gara-gara dia tidak menyatakan la ilaha illallah Muhammadun. Ini iman kita, bahwa siapapun yang mati tidak membawa iman la ilaha illallah, dia dijamin tidak masuk surga. Itu iman. Kenapa saya berani mengatakan itu? Saya sedang bicara di depan orang-orang yang muslim. Kalau saya pidato di tempat lain nggak mungkin saya bilang begitu, ya kan? Nah, maka karena itu habis sekalian saya bilang gini, Bapak dosen, ya, kalau ada mahasiswa datang ke kelas Bapak, ikut ujian, ikut sekolah, ikut kuliah, ya kan? Selama 4 tahun dia masuk terus ke kelas, ujian dia ujian, tapi tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Oke? Tidak terdaftar sebagai, tidak ada nomor induk mahasiswanya. Tiba-tiba nanti di akhir semester dia minta sama Pak Rektor tolong kasih saya ijazah. Kira-kira Pak Rektor kasih nggak Pak? Oh enggak, Anda tidak punya kartu nomor induk mahasiswa. Dalam Islam Pak, nomor induk kita itu adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Suatu ketika saya diundang di UI. Ustadz, tolong sampaikan kepada mahasiswa ini bagaimana mereka mau sholat subuh berjamaah. Saya ngomong apa ya? Saya bilang begini. Adinda semua yang dari Kalimantan angkat tangan. Saya Pak. Yang dari Papua. Saya Pak. Oke. Kamu dari jauh. Di saat kau mau bayar UKT, kau nggak punya duit. Di saat mencari makan, duitmu habis. Begitu menelpon, pulsa pun minta maaf. Karena pulsamu sudah tidak lengkap. Kau colok itu kartu ATM-mu di ini, dia juga minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Sedih nggak? Sedih loh Pak. Oke. Di saat kamu sedih itu, tiba-tiba masuk WA dari ayahmu, yang kau tuh itu nomor ayahmu. WA-nya, nak, Papa sudah kirim 200 juta di rekening. Kau bahagia nggak? Oh bahagia Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, duit 200 juta itu kau sudah lihat atau belum? Belum Pak. Loh, kenapa kau bahagia? Karena masuk di rekening saya. Yang kedua, yang menginformasikan itu orang yang saya percaya, orang tua saya. Coba ibu-ibu dapat WA, SMS, menang hadiah 500 miliar. Nah, ibu mau percaya enggak? Nomornya tidak tervalidasi. Tapi coba dapat WA dari suami. Ya, ini WA suami. Pak, ya, Pak, Ma, ini ada bonus dari Pak Rektor. Berapa jumlahnya? Ya, bisalah jalan-jalan ke Eropa 500 juta. Nah, kira-kira ibu bahagia enggak?
Karena dari nomor yang ibu percaya. Saya bilang adik-adikku semuanya, agama begitu. Kalau kalian tidak melakukan dua hal ini, kalian tidak akan bahagia dengan iman kalian. Yang pertama, syaratnya kalian harus percaya dengan informasi yang kalian dapatkan. Yang menyampaikan ajaran agama Nabi dan Rasul, maka kalian harus percaya dengan Nabi itu. Supaya kamu mau untuk melaksanakan ajaran itu. Yang kedua, kenapa kau percaya, kenapa kau bahagia? Karena kamu punya rekening. Duit itu masuk ke rekeningmu. Andaikan duit itu masuk ke rekening kakakmu, kau bahagia enggak? Enggak, ke rekening kakak saya yang butuh siapa? Ya saya. Begitulah orang yang beriman. Rekening membuka nomor rekening di Tuhan itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Begitu rekening itu dibuka, salat masuk saldonya, puasa masuk saldonya, zakat masuk saldonya. Sudah lihat belum? Belum. Tapi kenapa bahagia? Pertama, informasi dari Nabi. Yang kedua, masuk di rekening kita, kapanpun kita butuh, kita bisa ambilkan. Betul nggak sih? Halo? Betul nggak sih? Oleh karena itu, iman dan amal soleh itu menjadi rekening kita. Kalau sudah punya iman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebagai penutup, mohon maaf kalau saya salah teori. Ada sebuah teori bilang begini, Pak. Semakin berharga sebuah benda, maka alat pengukurnya semakin kecil. Contoh, saya bangun rumah, butuh batu. Tatkala saya balik batu untuk bangun pondasi, saya bilang, saya butuh batu satu mobil, satu trek. Betul nggak sih? Oke. Tatkala batu itu sudah dibuat jadi batu akik, Bapak mau belinya pakai mobil lagi? Enggak kan? Tapi sudah bilang apa? Saya beli batu akik satu biji. Oke. Tatkala batu akik itu ada mutiara di dalamnya, terbuat dari emas murni, tidak biji yang diukur, tapi apanya? Keramnya. Dalam diri seorang mukmin yang paling mulia itu adalah imannya. Sehingga dengan iman yang ada pada dirinya, sekecil amalan apapun dia bisa dapatkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Itulah belief iman kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak bermaksud mengajar. Mudah-mudahan marhaban Ramadan ini membuat dada kita lapang untuk menghadapinya, dan kemudian kita bisa berkarya dengan kecil-kecil, dengan niat yang ikhlas, dan jangan pikirkan hasilnya, dan bahagialah dengan batin kita sendiri, karena kebahagiaan batin itu jauh lebih dominan daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan nanti Ramadan kita sama, ujungnya juga sama. Kalau toh beda, yang beda tanggalnya saja. Yang beda apanya Pak? Tanggalnya. Tetap satu Ramadan dan tetap satu Syawal. Makanya dulu pernah berbeda kan? Ustadz, yang lebaran sekarang boleh enggak Ustadz? Boleh. Lebaran besok Ustadz? Boleh. Yang lebaran hari ini tidak salah, yang lebaran besok juga tidak salah. Yang salah itu tidak pernah puasa, kok ikut juga lebaran, itu baru salah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Rektor, mohon maaf ibu-ibu semuanya, mohon maaf. Tutup dengan doa, izin mau duduk. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkahi semua apa yang kita lakukan insyaallah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi fadlika wa karamika wa judik ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban. Lapangkan dada kami menyambut bulan suci Ramadan. Bersihkan hati kami dari noda dan dosa yang menghalangi kami untuk menikmati hidangan-Mu di bulan Ramadan. Allahumma ja'alna syakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wa ja'alna mustaghfirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu minta maaf ampun kepadamu. Ya Allah, ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur dengan beramal saleh.
amal saleh yang Engkau ridhoi, amal saleh yang Engkau terima di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.